Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Apa kabar para mahasiswa? Tentunya kita bersyukur dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin karena kita hari ini masih dipertemukan oleh Allah SWT dalam keadaan sehat walafiat, segar bugar dalam mata kuliah pendidikan luar sekolah atau PLS, dan bisa disebut juga dengan PNF, pendidikan non formal. Oleh karena itu, sekali lagi saya senang, saya bersyukur bisa bertemu kalian kembali pada semester 6 ini. Nah, sebelum kita melanjutkan kuliah kita, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Para mahasiswa yang saya cintai, kali ini kita akan membahas tentang pendidikan luar sekolah dan permasalahannya. Kita akan berjumpa pada semester genap ini dalam 16 pertemuan. Pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7 kita akan melaksanakan tatap muka di kelas ya. Dan pertemuan ke-8 kita akan melaksanakan UTS tentunya di e-learning, dan pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-15 kita akan mengikuti kuliah ini secara tatap muka atau luring di kelas ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran dan kemudahan, terutama kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita bisa melaksanakan atau mengikuti kuliah ini dengan baik dan ilmunya nanti bermanfaat untuk kehidupan kita, terutama kalian kelak ya. Baiklah para mahasiswa, pada pertemuan kali ini kita akan bicara dulu tentang apa sih itu konsep ya pendidikan luar biasa. Pendidikan luar biasa bisa diartikan pendidikan yang dilaksanakan di luar pendidikan formal. Pendidikan formal yang kita ketahui seperti ya di SD, SMP, SMA, di perguruan tinggi ya, yang sudah ada sistem dan kurikulumnya. Nah, kali ini kita akan membahas pendidikan luar sekolah, berarti pendidikan yang selain pendidikan formal itu, atau pendidikan yang dilaksanakan di luar jalur formal. Nah, pendidikan luar sekolah itu konsepnya ada konsep pendidikan luar biasa ini adalah penyelenggaraan pendidikan di luar sekolah. Jadi apa-apa saja pendidikan yang mencakup pendidikan yang dilaksanakan di luar sekolah itu disebut PLS. Nah, dalam satu semester ini kita nanti akan mempelajari tentang arti atau definisi dari PLS itu sendiri ya. Yang kedua tentang ruang lingkup pendidikan luar sekolah. Apa saja sih yang ada di pembahasan di PLS ini ya. Kemudian kita akan juga bahas tujuan mengapa
pendidikan luar sekolah itu masih dibutuhkan di Indonesia ya. Selanjutnya kita juga akan membahas tentang tenaga pendidik, guru ya. Guru-guru yang akan mendidik atau mengajar di PLS. Termasuk di dalamnya juga tenaga kependidikan, karyawan, misalnya TU, bendahara, satpam, office boy, dan lain sebagainya. Itu yang akan kita bahas nanti ya kan ya. Kemudian bagaimana sistem penyelenggaraannya, termasuk di dalamnya itu bagaimana kalau kita nanti akan mendirikan pendidikan luar sekolah. Saya memang berharap agar setelah kuliah ini selesai, 1 semester ini, para mahasiswa paling tidak sudah punya pengetahuan, punya keterampilan tentang PLS, dan bahkan kalau bisa suatu saat nanti kalian akan bisa mendirikan suatu lembaga yang disebut pendidikan non formal atau pendidikan luar biasa. Ini malah keinginan saya sebagai dosen agar kalian nanti tidak tergantung ya kepada pendidikan sekolah atau pendidikan informal ya. Misalnya jadi guru di SD, SMP, SMA ya. Tetapi jika suatu saat kita tidak bisa menjadi guru di sekolah-sekolah formal, maka kalian bisa menjadi guru di sekolah non formal, atau bahkan menjadi pendiri atau pemilik ya lembaga pendidikan luar sekolah atau non formal ini ya. Dan yang terakhir nanti kita akan termasuk bagaimana cara penilaian pada pendidikan ini. Jadi bagaimana cara menilainya? Apakah ada rapot, ada ijazah, sertifikat, atau mungkin ada nilai-nilai ya yang harus disampaikan pada para siswa. Nah, itu kira-kira konsep ya atau apa-apa saja yang akan kita pelajari di mata kuliah pendidikan luar biasa ini dalam 1 semester ya. Mudah-mudahan ke depan kita akan bisa mengikuti kuliah ini dengan tertib, dengan disiplin, dengan lancar, sehingga bisa menjadi solusi bagaimana jika suatu saat kalian juga menjadi pendiri atau pemilik yayasan atau bahkan pengelola lembaga semacam pendidikan luar sekolah ini ya. Demikian itu kira-kira yang saya sampaikan pada semester ini pada pertemuan pertama ya. Nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya, yaitu mencakup arti, makna, definisi dari PLS itu sendiri. Demikian, saya berpikir kalian sudah menyimak tayangan video ini, kemudian nanti kalian akan ditugasi untuk merangkum dari tayangan video ini dan akan menjawab soal-soal yang ada di ini. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.